Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabidil Rasyad dikatakan, iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah tasdiqun bil qalbi, yaitu meyakini di dalam hati kita. Apabila orang dikatakan beriman, sudah pastilah di dalam hatinya dia meyakini tentang Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya mengenai Allah. Tidak hanya itu, kemudian wa iqrarun bil lisani, iman harus juga dideklarasikan melalui lisan. Iman juga harus diamalkan melalui lisan-lisan kita. Tak cukup hanya itu. Kemudian yang bisa dikatakan iman adalah wa amalun bil arkani, dan mengamalkannya melalui anggota tubuh kita. Oleh karena itu, faktor yang tiga ini adalah faktor yang sangat menentukan apabila seseorang bisa dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada beberapa klasifikasi atau macam-macam keimanan yang dialami oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yazid wa la yanqus, keimanan yang terus bertambah dan tidak sedikit pun mengalami kekurangan. Iman ini adalah iman yang dimiliki oleh para rasul-rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah. Rasul dan nabi keimanan terus bertambah di setiap harinya, terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengalami keturunan sedikit pun. Dan yang kedua adalah yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang juga berkurang. Iman inilah iman yang dimiliki atau dialami oleh manusia seperti kita, manusia biasa, yang terkadang keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang iman kita turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Iman ini adalah iman yang dimiliki oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat diciptakan, dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanannya tidak sedikit pun berkurang ataupun bertambah. Istiqomah keimanannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tetap taat atas perintah yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah la yazid wa yanqus, tidak bertambah, bahkan terus berkurang. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir, yang dia tidak ada memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan iman kita bisa bertambah. Yang pertama adalah bertambahnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu faktor yang pertama apabila kita ingin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menambahkan keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Az-Zubar, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bi istiqam, yang artinya kewajiban pertama atas umat manusia adalah mengetahui Tuhannya dengan penuh keyakinan. Dalam hal ini adalah ilmu yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan adalah ilmu tauhid. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengimani Allah
mempelajari tentang sifat-sifat yang ada pada Allah dan juga sifat-sifat yang mustahil pada Allah. Dengan demikian, dengan kita mempelajari secara mendetail, secara mendalam tentang ilmu tauhid, oleh karena itu kita akan memperoleh keyakinan yang sangat mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor yang kedua adalah bertambahnya amal soleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita diharuskan menambah amal-amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalia-amalia yang kita lakukan sehari-hari itu semata-mata melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjalankan apa yang telah Rasul anjurkan. Oleh sebab itu, apabila kita seorang yang beriman, sudahlah tentu kita harus menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, termasuk di bulan suci Ramadan ini. Kita menjalankan puasa wajib di bulan suci Ramadan itu semata-mata karena iman kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Apabila kita disebut sebagai seorang yang beriman, sudah tentulah kita seyogianya membasahi lisan kita dengan menyebut asma Allah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat namanya terus menerus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah." Janganlah engkau sekali-kali memikirkan ciptaan Allah, dan berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, dan jangan pernah kalian berfikir tentang zatnya Allah. Apabila kita beriman kepada Allah, sudah tentulah kita harus memikirkan apa yang Allah telah ciptakan. Tapi jangan pernah sekali-kali berani kita memikirkan tentang zatnya Allah. Jangan pernah ada bayangan di dalam pikiran kita bahwa Allah itu berbentuk, bahwa Allah itu bertempat, bahwa Allah itu memiliki masa. Hilangkan segala pikiran yang ada di dalam kita tentang Allah, karena Allah berbeda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadits. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali kita memikirkan tentang zatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal.